Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Devi Gunawan Wedikdo, sekarang akan memaparkan mengenai jurnal learning tentang manajemen ASN dan smart ASN. Yang pertama, mengenai manajemen ASN. Manajemen ASN merupakan pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki etika publik, bebas intervensi politik, dan bebas dari KKN. Adapun kedudukan ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dibagi menjadi dua, yaitu PNS dan P3K. PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan P3K merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Adapun fungsi ASN, pertama sebagai pelaksana kebijakan, kedua sebagai pelayanan publik, ketiga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Hak PNS dan hak P3K serta kewajiban ASN. Adapun hak PNS mendapatkan gaji dan tunjangan, cuti, pengembangan kompetensi, perlindungan, dan jaminan pensiun serta jaminan hari tua. Sedangkan hak P3K mendapatkan gaji dan tunjangan, cuti, pengembangan kompetensi, dan perlindungan. Kewajiban sebagai ASN. Pertama, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintah. Kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah. Keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelima, melaksanakan tugas kedinasan. Keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan sikap, perilaku, dan tindakan. Ketujuh, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Kode etik dan kode perilaku ASN. Yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur. Kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kelima, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab dan efisien. Manfaat sistem merit bagi organisasi. Kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Terdapat tiga. Yang pertama, mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas. Kedua, dapat mengarahkan SDM untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya. Ketiga, instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi misinya. Jaminan merit, sistem merit dalam monitoring penilaian pengembangan memiliki 4 komponen. Yang pertama, pangkat dan jabatan. Kedua, pengembangan karir. Ketiga, mutasi kepegawaian. Keempat, penilaian kinerja. Setelah kita memahami tentang manajemen ASN, selanjutnya kita akan membahas mengenai Smart ASN. Smart ASN adalah pegawai dengan kompetensi kinerja serta profesionalisme yang tinggi dan beradaptasi dengan teknologi untuk mencapai tujuan organisasi. Adapun sebagai Smart ASN, kita harus memiliki acuan literasi digital. Literasi digital mengacu pada sumber informasi, kepentingan produsen, dan cara-cara di mana ia mewakili dunia dan memahami bagaimana perkembangan teknologi ini terkait dengan kekuatan sosial, politik, dan ekonomi yang lebih luas. Kerangka kurikulum literasi digital dibagi menjadi 4, digital skill, digital culture, digital ethic, dan digital safety. Etika bermedia digital meliputi kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari.
tidak mampu memahami kebebasan berekspresi dengan perundungan cyber, ujaran kebencian, pencemaran nama baik atau provokasi yang mengarah pada segregasi sosial, tidak mampu membedakan keterbukaan informasi publik dengan pelanggaran privasi di ruang digital, tidak mampu membedakan misinformasi dan disinformasi serta malinformasi, merupakan kesalahan mengenai etika bermedia digital. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.